Perjalanan hidup kami mengikut Engkau tidak lepas dari kekurangan kami. Dengan rendah hati kami berkata, Engkaulah yang menyempurnakannya Tuhan. Amin. Sehingga menjadi satu perjalanan yang indah, yang harum di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Ketaatan kami belum seberapa, tetapi ketaatan kami, janji-Mu berkata, membuat kami menyatu dengan pribadi-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab itu anugerahi kami dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami mau melakukannya. Di penghujung akhir tahun ini, kami terus melihat ke belakang dan terus memperbaiki hidup kami ke depan. Sebab itu berfirmanlah bagi kami, bukakan mata telinga rohani kami Tuhan, sehingga kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu, dan berbuah 160-30 kali lipat. Terima kasih Tuhan untuk roh pengertian. Terima kasih Tuhan, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Ya. Kita sehubungan dengan pengumuman minggu kemarin bahwa kita akan beribadah malam Natal nanti di gedung yang baru ya. Sekalipun belum lengkap, tetapi mari kita persiapkan hati kita memberikan yang terbaik di gedung yang baru yang Tuhan percayakan kita bangun selama hampir 2 tahun ini. Nah, kita sekarang sedang review ya. Rata-rata di akhir tahun itu adalah mereview sambil berjaga-jaga. Sebab setiap akhir tahun adalah peperangan rohani, membuat kita berjaga-jaga. Jangan seperti Daud. Di akhir tahun dia lengah. Dia berdiri di atas sotor rumahnya dan dia jatuh dalam pandangannya, memandang ke bawah, dan dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Itu terjadinya di akhir tahun. Jadi itu menjadi peringatan bagi kita supaya kita berjaga-jaga. Nah, seperti minggu-minggu kemarin kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita memperingati hari-hari Natal terakhir-terakhir ini, kita jangan terlena kepada memperingati hari Natal sama seperti 2000 tahun yang lalu. Prinsipnya memang tetap ada yang sama, yaitu mempersembahkan korban pujian yang membawa keharuman, sama seperti orang Majus dan para gembala-gembala yang dikerahkan oleh para malaikat Tuhan. Nah, mereka mempersembahkan korban yang harum. Itu intinya. Dan kita memperingati Natal akhir-akhir tahun ini adalah berbicara tentang menyambut Dia datang sebagai Raja kemuliaan. Itu yang akan terjadi ke depan. Dan seperti minggu kemarin saya katakan, ada 4 narasi Alkitab. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua kejatuhan manusia dalam dosa, yang ketiga penebusan. Itu sudah terjadi, 3-tiganya itu. Tinggal yang keempat, yaitu pemulihan kemuliaan Allah. Kita dikembalikan untuk menerima kemuliaan Allah, sebab dari sanalah kita jatuh. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Jadi tujuan Tuhan sesungguhnya bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi juga untuk mengembalikan kita kepada kemuliaan Allah. Kita sudah panjang lebar mendengar tentang kemuliaan Allah. Kita adalah makhluk-makhluk yang dirindukan untuk dinyatakan dalam kemuliaan Allah. Dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-23 kita sudah bahas minggu kemarin. Nah, sekarang mari kita lihat perjalanan Tuhan Yesus dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Latar belakang ayat ini ditulis di 4 kitab Injil. Baik di kitab Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Dan keempat, penulis ini menceritakan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di Injil Yohanes ini tidak ditulis latar belakangnya. Latar belakangnya ditulis di Injil lain. Nanti Bapak Ibu bisa cari linknya ya, kalau di kitab Android ini, di situ ada tertulis Matius pasal 14 ayat 13 21, Markus 6 ayat 32 sampai 44, Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Itu ada. Tinggal baca aja linknya. Nah, latar belakangnya adalah mereka sudah melayani. Mereka sudah melayani sepanjang hari. Dan mereka siap-siap untuk melaporkan hasil pelayanan mereka, murid-muridnya. Lalu Yesus mengajak mereka bersendirian. Ini latar belakangnya. Dan mereka pergilah bersendirian. Tetapi mereka ternyata diikuti karena Tuhan Yesus telah membuat mujizat, penyembuhan, kuasa Tuhan, kuasa Allah dinyatakan. Mereka juga pasti rindulah. Kalau ada pribadi yang seperti itu pasti disukai di mana-mana. Ya. Nah, dengan seperti itu, kita ayat pertama. Dengan latar belakang seperti itu, mari kita baca 2-3. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan.
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, latar belakangnya tadi sekali lagi, mereka sudah melayani bersama-sama. Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka bersendirian, artinya dia hanya dengan murid ke-12 muridnya. Tetapi mereka tercium. Gimana mau menyembunyikan gerak-gerik dari 13 orang yang sedang diperhatikan hidupnya, yang membuat mujizat demi mujizat? Tidak bisa disembunyikan. Jadi mereka tetap mengikuti dia. Nah, tibalah saatnya sore, hampir menjelang malam hari, dia tetap melayani. Nah, di hati murid-murid ini sebetulnya di Injil lain ditulis, mereka sebetulnya sudah rindu sekali ingin melaporkan hasil pelayanan mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi tunggu Tuhan Yesus tetap melayani orang banyak itu. Jadi nggak sempat mereka yang disebut bersendirian. Nah, lalu tibalah sore hampir malam hari. Lalu Yesus melihat orang banyak itu, dia kasihan. Nah, di Injil lain dikatakan murid-muridnya ada yang berkata, suruhlah mereka pulang. Siapa yang memberikan mereka makan? Yesus berkata, kamulah yang memberikan mereka makan. Nah, coba kita buka lagi ayat yang kelima itu. Ini prinsip pertama dari kebenaran yang akan kita lihat. Ya, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6. Lihat kita apa tujuan Tuhan Yesus bertanya begini-begini. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Apa yang hendak dilakukannya? Melipat gandakan roti dan ikan supaya memberikan mereka makan. Lihat cara kerja, job description-nya Tuhan Yesus. Cara kerjanya adalah dia mengerjakan apa yang dia lihat Bapa kerjakan. Jadi dia sudah tahu apa yang mau dikerjakannya. Dia sudah melihat Bapaknya melakukannya. Nah, ketika itu dia mencobai Filipus. Di manakah kita? Coba lihat ayat yang kelima itu, jangan salah nanti. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, seringkali kita ada di dalam keadaan demikian. Murid-muridnya yang sudah menanti-nantikan apa yang mau Tuhan nilai dalam pelayanan mereka, waktu Tuhan mengajak mereka bersendirian, agak kesal juga dalam hati. Ini gimana sih Tuhan ini? Katanya bersendirian, ini sudah sore, malah mau kasih makan lagi. Kira-kira begitu. Lalu Filipus menjawab, uang dibeli 200 dinar pun tidak, sekalipun masing-masing mereka mendapat sepotong kecil saja. Jadi dengan kesal Filipus sebetulnya menjawab itu. Karena dalam hati mereka sedang menantikan sebetulnya mereka bersendirian dengan Tuhan. Tetapi Tuhan bahkan
mau mengajak mereka untuk memberi makan 5.000 itu kan di luar nalar mereka, di luar pemikiran mereka, di luar ekspektasi mereka. Nah, jadi dengan agak kesal Filipus menjawab, wah, kita beli juga 200 dinar, mereka hanya dapat sepotong kecil saja. Lalu ayat yang ke-8, 9 ya. Nah, Andreas juga menjawab, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dia ngomong seperti itu, sebetulnya dia sedang bahasa sekarang ngenyek. Apa sih maksud Tuhan ini? Kira-kira begitu dalam hatinya. Sama seperti dalam hati Filipus. Kami dibawa bersendirian, tetapi malah disuruh mau kasih makan orang banyak. Nah, Filipus, kenapa ditanya kepada Filipus dan juga kepada Andreas? Karena Tuhan Yesus tahu mereka sama-sama berasal dari Betsaida, tempat di mana mereka berkumpul ini, di Betsaida. Nah, tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang mau dia lakukan. Itu kabar baiknya. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tetapi dia sengaja kadang-kadang menguji kita dengan keadaan di mana kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pernah nggak terjadi sesuatu dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Pernah atau sering? Sering. Kadang-kadang Tuhan bertanya, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, lihat, Tuhan menilai segala pelayanan yang kita lakukan, baik kita pelayan maupun pendeta maupun jemaat, kita dinilai, direkod dari surga, bukan karena jenis pelayanan kita, tetapi karena buah-buah Roh Kudus yang kita kerjakan. Nah, begitu. Misalkan seorang worship leader, ketika nanti ditanya di surga, wah, luar biasa. Yang ditanya oleh malaikat di surga bukan begini, berapa sesi engkau sudah jadi worship leader? Atau kepada pengkhotbah, sudah berapa kali kamu khotbah di gerejamu atau di gereja orang lain? Atau kepada pemain musik, sudah berapa kali kamu main musik? Bukan itu yang ditanya, tetapi apa responmu? Apa persembahan yang kau berikan kepada Tuhan sebagai buah-buah roh? Kalau engkau bilang begini, wow, waktu itu dilawat Tuhan semuanya. Iya, tetapi engkau melakukannya oleh karena keprofesionalanmu, bukan karena hatimu ingin menyembah. Engkau berkhotbah karena kebagusanmu, menutur kata dengan hikmat manusia, bukan mau menyampaikan isi hatiku. Semua itu dinilai dari buah roh yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakannya tanpa mengasihi Tuhan, karena melakukan perintahnya karena mengasihi Tuhan, itu tidak terekam di surga. Ini ada cerita, ada di sebuah biara. Ada di sebuah biara. Biara ini laki-laki semua, dan di biara itu jarang orang yang keluar masuk ya. Tapi
Tiap tahun mereka melakukan ibadah Natal. Lalu mereka, karena suara mereka jelek, mereka tidak ada yang berani untuk menyanyikan lagu Natal. Tetapi yang senior berani menyanyi lagu Natal, memimpin mereka dalam lagu Natal, seperti Korla begitu. Lalu dia persembahkan tanggapan daripada jemaat yang mendengar, suara begitu aja. Tetapi dia persembahkan tiap tahun. Nah, lalu tibalah suatu ketika ada seorang penyanyi dari kota turun, mungkin pulang kampung begitu. Dengan keprofesionalannya, suara sopran yang melengking tinggi sampai rambut yang lurus jadi keriting, kira-kira begitu. Semua orang tersedak, pengen mengikuti suaranya yang tinggi, tapi nyangkut di leher. Tetapi mereka menyaksikan suara yang begitu indah dan luar biasa. Lalu ketika malam hari itu diresponi dengan tepuk tangan luar biasa. Lalu ketika malam hari datanglah malaikat bertanya kepada biarawan yang senior itu. Dia bertanya, kok gak ada tahun ini ya lagu Natal? Kalian gak bernatal ya? Bernatal? Kok gak ada kedengaran suara lagu Natal? Ada. Yang membawakan bagus lagi, suaranya luar biasa, suara sopran bagus, melengking tinggi. Kok nggak kedengaran ya di surga? Nah, lihat, Tuhan merekam suara yang dari bumi bukan berdasarkan penampilan luar, tetapi dia melihat hati, buah-buah roh, apa yang dipersembahkan. Mana orang yang menyanyikan lagu Natal yang tiap tahun yang kedengaran di surga? Nggak dibilang false, nggak dibilang suaranya false. Ternyata itu terekam di surga karena dinaikkan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, Tuhan kadang menguji kita, apakah kita meresponi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita selalu sepakat dengan Tuhan. Itu artinya mengucap syukur. Bagaimana kita bisa tidak terpisah dengan Tuhan? Ku terhubung denganmu. Bagaimana kita meresponi keadaan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Misalkan ini yang saya cermati di Natal. Baik, ada 2 Natal dari luar di tempat ini, STM Kasih sama STM yang di lingkungan kita, Alpha dan Omega. Nah, seringkali saya perhatikan itu sebetulnya lebih heboh untuk mempersembahkan persembahan dalam celebrate. Betul apa enggak Bapak Ibu? Betul. Apalagi yang ditunggu-tunggu adalah saweran. Tahu kan? Coba Bapak Ibu cermati. Saweran itu lama-lama menggeser pondasi penyembahan. Apa yang kita letakkan pondasi kepada anak-anak kita? Kamu tampil supaya disawer? Apakah begitu? Makanya waktu Mary
minta ke saya, apakah bisa acara saweran di Natal sekolah minggu? Saya bilang enggak. Kita nggak bisa mengubah di luar, tapi kita jangan merubah pondasi di dalam. Jangan mengubah pondasi yang benar menjadi salah. Saya tidak menghakimi saweran, tidak. Sekali kalau itu dilakukan dengan benar. Tetapi saya bertanya, apakah itu bisa merubah pondasi kita dalam menampilkan sesuatu? Bisa tidak, Bapak Ibu? Sangat bisa. Nah, kita nggak bisa merubah di luar. Persembahan-persembahan yang dilakukan di Natal-Natal atau di apapun, di acara apapun. Nah, coba ingat, apakah itu menuruti adat istiadat? Apakah 10 tahun yang lewat ada saweran? Nggak ada kan? Baru 10 tahun terakhir ini ya, kira-kira begitu. Hah? Nggak ada dari dulu. Sudah ada dari dulu. Tapi apakah kebiasaan itu kita masukkan ke dalam penyembahan yang kita lakukan? Bukankah penyembahan-penyembahan yang kita lakukan, persembahan-persembahan yang kita naikkan, sama seperti orang Majus, kita mempersembahkan kepada Tuhan? Kira-kira kalau misalkan dalam manortor begitu, waktu ada sedang saweran, masih fokus nggak kepada tortornya yang mau mempersembahkan? Saya yakin tidak. Gimana pun pasti terganggu. Gimana pun pasti merubah pondasi pengenalan akan Tuhan. Nah, lihat, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan keluar dari hati kita, itu yang terekam di sorga. Sebagus apapun nyanyian kita, sebagus apapun penampilan kita, kalau kita tidak persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, apalagi diselewengkan karena saweran, tujuannya lain. Itu tidak terekam di surga. Sebab dikatakan kita adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan buah-buah roh itulah yang terekam di surga. Segala sesuatu perbuatan daging tidak terekam di surga. Sepi, bahkan gak kedengaran. Nah, saya mau cerita kesaksian dari seorang hamba Tuhan, Rick Joyner. Apakah sudah mati? Tidak tahu. Rick Joyner ini adalah hamba Tuhan yang dihormati sebagai nabi di dunia ini. Dia bisa mendapatkan penglihatan terbuka sambil khotbah seperti ini. Dia bisa mendapatkan penglihatan dan teruji. Nah, lalu dia melihat ada seorang pemabuk, jadi penjudi berat. Lalu dia bertobat. Namanya Angelo. Waktu Angelo ini bertobat, dia hidupnya hanya sebentar. Dia hanya punya kesempatan berbuat baik ketika di musim dingin. Di musim dingin itu, dia melihat seorang pengemis yang kelaparan. Dan dia memberikan jubahnya kepada pengemis ini. Tetapi dia bahkan meninggal karena kedinginan. Hanya perbuatan satu ini saja. Dalam buku Rick Joyner itu dituliskan, tahta yang dimiliki di sorga setara dengan tahta Paulus. Hanya dengan satu perbuatan itu saja. Sebab perbuatan itu dilakukan karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia melakukan itu. Dan
Tidak ada kecemburuan di sorga. Istilahnya cemburu, wah masa karena melakukan itu aja kursinya, tahtanya, kemuliaan yang diterima setara dengan apa yang dikerjakan oleh Paulus yang luar biasa, yang menuliskan hampir 2/3 dari Alkitab Perjanjian Baru. Nah begitu. Jadi apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, mari kita perhatikan. Apa yang kita ucapkan, itu yang menjaga kita selalu terhubung dengan Tuhan. Kita selalu mengucap syukur. Tiba-tiba kita diuji dengan keadaan yang tidak enak seperti itu. Nah misalkan seperti saya ngomong seperti ini, Bapak Ibu yang sudah biasa melakukan saweran, merasa bagaimana? Terganggu nggak dengan apa berita yang saya bagikan? Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Kalau memang salah yang diberitakan hamba-Mu itu Tuhan, perbaiki Tuhan. Begitu. Kalau memang benar, bersihkan aku Tuhan. Sebab kira-kira 3 minggu yang lewat Tuhan berfirman kepada saya, perbaiki pondasimu. Pondasi hubungan kita dengan Tuhan itu yang terutama harus diperbaiki. Sebab untuk itulah Yesus datang 2000 tahun yang lalu, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Hubungan kita bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya memuji menyembah Tuhan, tetapi hidup kita sehari-hari. Saya bilang begini bukan berarti saya tidak setuju loh persembahan-persembahan. Apa yang dipersiapkan persembahan komsel, departemen, enggak. Tetapi mari lakukan itu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Aminnya kok jadi dikit. Persembahkan kepada Tuhan, sebab tujuannya untuk Tuhan. Apalagi kita memperingati hari kelahirannya, anak-anak semuanya. Kita sama seperti orang Majus, membawa persembahan bagi Tuhan. Nah, apakah Tuhan sudah 2000 tahun yang lalu tidak memperbaiki persembahan kita? 2000 tahun yang lalu aja orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur. Apalagi kita. Kreativitas kita, teknik kita, semuanya segala macam. Kekudusan kita, kejujuran kita untuk mengasihi Tuhan, kita harus perbaiki dong. Yesusnya bukan lagi anak kecil, dia sudah datang sebagai raja. Jangan lupa, dia datang sebagai hakim, bukan hanya sebagai raja. Dia berhak menilai kita, sebab kita ini adalah umat tebusannya. Amin. Jadi mari kita perbaiki semua pondasi dalam kehidupan kita. Nah, itu hanya bicara saweran, belum lagi bicara tentang hubungan kita dengan anak, dengan suami, dengan istri. Bagaimana kita cara menasehati. Tuhan ingatkan, kalau kita menasehati, itu tujuannya untuk menginsafkan akan kebenaran. Coba kalau seorang orang tua mengatakan kepada anak, bertobat kau, kalau enggak kau masuk neraka. Benar apa enggak? Benar enggak Pak, enggak nasihat itu? Memang kalau enggak bertobat masuk neraka. Tetapi dasarnya, motivasinya ngomong bagaimana? Sudah mengeluarkan kata-kata kutuk. Bisa diucapkan dengan bahasa lain, menginsafkan akan kebenaran, membawa kita dalam kemerdekaan. Nah, jadi mari apa yang Tuhan ingatkan kali ini adalah, mari kita siap sedia diuji setiap saat, sekalipun dalam keadaan apapun. Nanti pengumuman dari diaken, kita akan gotong royong. Apa yang mau kita persembahkan? Apakah kita ikut
karena terpaksa? Apakah kita ikut mempersiapkan malam Natal tahun baru? Oh, bukan, malam Natal dan hari Natal dengan sukacita, dengan karena mengasihi Tuhan kita ikut gotong royong, ataukah dengan keadaan terpaksa? Mari kita uji hati kita. Kita dengan sukacita atau tidak? Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya lompat dulu ya. Saya lompat dulu. Nanti ujian ini akan bersambung. Tuhan Yesus akan menguji murid-murid yang mengikuti Dia. Nanti baca sampai penghujungnya ini, sampai ayat 60 lebih ini. Ujian itu tetap ada. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, karena murid-muridnya atau orang-orang yang mengikuti Dia itu merasa terhenyak karena perkataan Tuhan Yesus, "Akulah roti yang hidup. Kalau engkau tidak memakan dagingku dan meminum darahku, engkau tidak masuk dalam kekekalan." Nah, begitu kata Tuhan Yesus. Lalu orang-orang yang mengikuti Dia merasa tersandung. Masa kita memakan dagingnya, meminum darahnya? Pernyataan ini keras, lalu mereka mengundurkan diri. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, "Apakah engkau tidak mengundurkan diri juga?" Ujian itu akan tiba saatnya berbicara juga kepada kita. Apakah kita mau mengundurkan diri ketika firman Tuhan datang kepada kita? Karena firman Tuhan tersebut tidak sesuai dengan selera kita. Jadi mari kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Amin. Saya mencermati kehidupan saya. Saya banyak merenungkan, Tuhan, apalah yang bisa kukerjakan lagi Tuhan dengan kondisi seperti ini. Tetapi Tuhan membangkitkan rohku. Engkau masih punya PR membawa jemaat masuk tanah perjanjian. Engkau masih punya banyak PR. Kalau pikir-pikirku ya, saya sudah memberitakan Tuhan tentang persiapan dunia akan datang, menerima kemuliaan. Rasa-rasanya sudah Tuhan. Kalau memang tiba saatnya, jemputlah aku Tuhan. Sudah begitu omongan saya. Tetapi Tuhan katakan tidak. Engkau harus mempersiapkan jemaat. Untuk itu engkau kuberikan kesempatan hidup kembali. Nah, jadi mari kita berlomba melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai begini. Matius 7 ayat 21 sampai 23 tersebut, mereka mempergunakan karunia-karunia Tuhan tetapi dengan motivasi yang salah. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka membuat mujizat dengan motivasi yang tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka mempergunakan karunia-karunia tetapi tidak dengan motivasi menyenangkan hati Bapa. Apa jawaban Tuhan Yesus? Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Jadi mari kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi yang terpenting bukan karunianya, bukan. Tetapi yang terpenting adalah isi hati kita. Waktu Samuel juga mau mengurapi Daud, Eliab datang. Oh, ini benarlah ini gagah perkasa. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan tidak melihat perawakan, Tuhan melihat hati. Daud artinya yang dicintai. Dia melihat Daud selama ini. Dari tugas dan tanggung jawabnya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Ketika datang harimau, ketika datang musuh-musuhnya, kalau kita mungkin, nah, kasih aja.
Kalau kita ada gangguan dalam pelayanan, mungkin kita mau ngomong begitu, kasih aja, gak usah melayani lagi. Tetapi Tuhan melihat hati Daud, dia bertanggung jawab, bahkan dia korbankan nyawanya. Amin. Lihat, waktu kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, wow, itu luar biasa. Dengan karena mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua, yang pertama tadi, Tuhan menguji hati kita. Yang kedua, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Di sini ada seorang yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sebetulnya Andreas mengatakan ini dengan bahasa ngenyek. Karena dia tidak siap untuk menerima perlakuan dari Tuhan Yesus, yang tadinya mengajak bersendirian, tetapi bahkan melayani, bahkan mau ngasih makan. Artinya begini, motivasi daripada Andreas ngomong ini, di sini ada 5 potong roti, roti jelai lagi, roti jelai yang dibuat biasanya diantara orang miskin. Kalau orang kaya waktu itu selalu membuat roti dari gandum. Kalau ini dari roti jelai. Nah, lihat, di sini ada seorang anak. Nah, kita seringkali melihat bahwa yang ada pada kita itu kita pandang menurut kacamata kita. Tapi yang kita saksikan di Alkitab, Tuhan selalu memakai alat-alat yang sederhana yang seketika diserahkan kepada tangan Tuhan itu menjadi luar biasa. Contoh, apa yang di tangan Musa? Tongkat. Tapi tongkat yang dibuat melakukan 10 tulah di Mesir. Ya, bahkan setelah keluar dari Mesir, tongkat yang sederhana itulah yang dipakai Tuhan untuk membelah laut Kolsum. Lihat, alat yang sederhana ketika kita diberikan kepada penciptanya, itu menjadi alat yang luar biasa. Yang kedua, Daud. Dari 5 buah batu yang ada di tangannya, hanya 1 yang dipakai, tetapi 1 itu cukup membunuh raksasa Goliat. Amin. Hanya batu yang kecil. Janda di Sarfat, hanya segenggam roti, tapi bisa bertambah-tambah dengan minyak. Begitu. Dan juga banyak masih di Alkitab yang kalau kita lihat dari kacamata manusia itu sama dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Di sini ada, tetapi masakan bisa apa artinya untuk orang sebanyak ini kalau dimakan itu? Sama seperti kalau dibeli 200 dinar tadi, hanya sepotong kecil. Nah, jadi begitu. Nah, ada satu kesaksian, ini kesaksian ya, tapi di luar negeri ya. Ini dengar kesaksian. Ada sebuah keluarga, suaminya sudah meninggal, tinggal anaknya 1. Lalu anaknya ini masih SD lah kira-kira. Mamanya rindu anaknya ini main keyboard, main piano. Lalu dibikinlah les piano. Baru sekitar 2 atau 3 bulan. Lalu datanglah ke kotanya seorang maestro piano lengkap dengan grupnya, grup musiknya. Nah, ibu ini tahu, langsung dia memesan 2 tiket di VIP dekat dengan pemain piano.
Dia rindu supaya anaknya juga tertransfer gitulah. Lalu ternyata tetangganya juga membeli juga VIP. Jadi mereka tiba di hari H, mereka jumpa, mereka ngomong-ngomong. Lalu tiba-tiba matilah lampu ruangan. Sejenak mau tampil, kira-kira begitu. Nah, lalu mereka berhenti ngomong-ngomong. Lalu tiba-tiba tangan daripada mamanya ini mau memegang tangan anaknya di sebelahnya. Loh, kok nggak ada? Di mana ini anak? Lalu tiba-tiba hiduplah lampu. Lampu terang benderang. Lalu anak itu ternyata sudah duduk di bangku sang maestro, pemain piano yang bagus itu. Lalu mamanya lihat, ternyata dia gak menggubrisnya. Dia memainkan piano itu lagu anak kecil, yaitu lagu Twinkle Twinkle Little Star gitu ya. Dinaikkan lagu itu dengan, ya namanya juga anak kecil yang baru 2-3 bulan 2-3 bulan les piano. Nah, lalu sang maestro itu memandang dia, keep playing, tetap bermain, jangan tinggalkan, dia bilang. Lalu diizinkanlah, walaupun ketuknya bersalahan. Lalu sang maestro itu pun menghampiri dia. Lalu satu tangannya menggandeng tangan daripada anak kecil ini, memainkan piano yang begitu bagus, sambil tangannya yang separuh memimpin alat musik yang lain. Ada biola, ada gitar, ada yang lain semuanya. Jadi lagu Twinkle Twinkle itu jadi begitu indah. Nah, akhirnya selesailah lagu itu. Tepuk tanganlah berdiri banyak orang. Wah, anak itu pun bangga. Padahal tangannya pun bertabrakan satu dengan yang lain, salah pun tidak kelihatan oleh karena sang maestro ini. Begitu juga kita di tangan Tuhan. Kita sering melihat kita, apalah yang kumiliki ini. Tetapi ketika itu diserahkan di tangan Tuhan, di tangan maestro, itu menjadi hal yang luar biasa. 5 potong roti, 2 ekor ikan bisa memakan 5.000 laki-laki saja. Diperkirakan 15.000 sampai 20.000 orang waktu itu. Nah, kalau kita ke ini kira-kira berapa orang? Misalkan satu kelompok, dibikin kelompok 50 orang. Jadi kira-kira 100 kelompok seperti inilah manusia, jumlahnya banyaknya, diberikan makan dengan 5 potong roti, 2 ekor ikan. Bagaimana bisa? Itu hanya bisa dimakan 2 baris yang di depan begini. Nggak mungkin bisa dimakan semuanya. Bahkan sisa. Nah, itu yang kedua. Jangan lihat dengan kacamata manusia. Tetapi kalau kita serahkan kepada tangan Tuhan, apapun yang sederhana yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu menjadi sangat luar biasa di mata Tuhan. Amin. Kita lihat bangsa kita sampai sekarang masih terjadi penganiayaan, tetapi kita kelompok minoritas. Apakah dibiarkan Tuhan seperti itu? Tidak. Tetap dipakai Tuhan. Nah, yang ketiga, siapa yang percaya
bahwa bukan hanya anak kecil itu saja yang membawa roti dan ikan, bahkan mungkin ada yang bawa rambutan kalau musim rambutan waktu itu. Siapa yang percaya? Yang lain juga bawa, apalagi ibu-ibu. Betul? Apalagi ibu-ibu yang bawa. Nah, tetapi waktu anak kecil ini ditanya sama Andreas, engkau bawa apa? Bawa 5 roti, 2 ekor ikan. Dia tidak menjawab begini, kenapa aku yang ditanya ya? Kenapa bukan ibu-ibu yang lain? Ini aja dipersiapkan mamaku ndak ikut. Kira-kira begitu. Ini dipersiapkan mamaku untuk aku. Dia nggak ngomong seperti itu. Waktu Andreas bertanya, apakah engkau memiliki? Ya, dia menjawab. Nah, lihat apa pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika Tuhan mau sesuatu dalam kehidupan kita, waktu kita mengerti, anak kecil ini mengerti apa yang Tuhan kerjakan sepanjang hari itu, ditonton juga sama anak kecil ini. Dia bisa mengerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, mari perhatikan Bapak Ibu, ini sangat penting. Bagi kita yang selama ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang bisa mengerti kehendak Tuhan, Tuhan akan transformasi hidup kita sama seperti hidup Tuhan yang pemurah. Ciri-ciri dari orang yang tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, dia pasti membentengi dirinya dengan tidak mau melakukan atau melepaskan apa yang Tuhan minta dari hidupnya. Bisa nangkap Bapak Ibu? Ciri-ciri dari ada orang mengerti jalan-jalannya Tuhan, Tuhan akan membuat transformasi dalam kehidupannya dari orang kikir menjadi pemurah. Sebab itulah nature dari Tuhan yang sesungguhnya. Dia pemurah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 16 juga dia berkata kepada kita, kalau kita pengikut Kristus, kita juga harus rela menyerahkan nyawa kita kepada saudara kita. Jadi lihat, anak ini mengerti. Dia memandang pekerjaan Tuhan. Dia melihat apa yang Tuhan kerjakan sepanjang hari itu. Lalu waktu muridnya bertanya kepada dia, biasanya anak kecil pasti membentengi dirinya, betul? Tetapi dia dengan rela menyerahkan. Dia diubah Tuhan menjadi pemurah sama seperti penciptanya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita semakin mengenal Tuhan, kita tidak akan mungkin semakin memproteksi diri kita dari permintaan Tuhan. Nah, lihat, orang Israel dengan mudah dikeluarkan oleh Tuhan dari penjajahan Mesir. Tapi ingat, kehidupan Mesir sangat susah dikeluarkan dari kehidupan orang Israel. Makanya Tuhan membawa berkeliling 40 tahun di padang gurun. Untuk menyerahkan hak kita, kita perlu Getsemani. Kita tidak tahu. Mungkin kita bilang, oh, aku sudah melepaskan Tuhan hakku. Kita tidak tahu apa saja ishak kita yang Tuhan minta suatu ketika, apakah kita menyerahkannya sama seperti Abraham. Kita nggak tahu. Kita perlu taman Getsemani. Kita perlu mencucurkan darah seperti stres begitu, gambaran daripada Tuhan Yesus. Kita perlu.
menyerahkan itu semuanya. Siapa yang siap? Oh, hanya 50%. Ya mungkin Bapak Ibu bilang, oh udah, saya siap tapi sebagian aja Pak Pendeta, nanti sebagian lagi lah. Belajar dulu lah 5 tahun lagi ketinggalan. Tuhan mempermak kita dari perjalanan sekolah kehidupan kita, baik lewat keadaan ekonomi, sakit penyakit, persoalan dalam rumah tangga. Tuhan tidak kekurangan cara untuk meminta Ishak kita. Amin. Tuhan tidak kekurangan cara. Lalu yang terakhir ya, ayat yang ke-11. Yang pertama tadi, Tuhan menguji kita. Yang kedua, jangan anggap remeh dengan apa yang kita lihat, serahkan kepada maestro, tangan Tuhan. Yang ketiga, menjadi murah hati, sama seperti Tuhan kita murah hati. Yang ke-11, ini yang keempat ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Pertanyaannya, yang sisa roti atau ikan? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Coba kita baca ayat 12. Oh, ayat 13. Yuk kita baca. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yang lebih apa? Roti. Ikan kenapa enggak lebih? Hah? Oh, kalau kita enggak diterangi sama Roh Kudus, hati kita enggak mengerti ini. Kembali ke ayat 11. Kenapa roti yang sisa 12 bakul, tapi kenapa ikan itu enggak sisa? Oh, mereka pemakan ikan. Pemakan ikan pun apakah tidak memakan roti? Kalau 5 potong roti sisa 12 bakul, 2 ekor ikan harusnya kira-kira sisa berapa ekor, berapa bakul? 5 bakul ya kira-kira ya. Kalau kita buat perbandingan, 5 bakul ikan. Tetapi ini tidak ada yang sisa. Apakah karena nggak ada orang Batak di situ? Orang Yahudi lebih daripada orang Batak. Kalau lebih, langsung mereka buka toko ikan. Mereka langsung jualan. Kenapa? Coba kita perhatikan. Saya baca sekali lagi ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Jadi waktu Tuhan memecah-mecah roti, mereka melihat, loh, kok berlipat ganda ya? Mereka tidak ada memikirkan sejauh mana roti itu dilipat gandakan, karena mereka terus membagikan. Terjadilah lipat ganda, sisa 12 bakul. Tapi coba perhatikan, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Waktu mereka berpikir, saat melihat Tuhan Yesus menggandakan ikan itu, oh, mereka pengalaman dari penggandaan roti itu. Kira-kira berapa banyak nanti ikan ini ya digandakan sama Tuhan Yesus?
Lalu malaikat di surga langsung cepat mengkalkulasi. Dikalkulasi, dimatematika kan, kira-kira begitu. Oh, segini cukup. Lalu cukuplah. Apa makna rohaninya? Lihat, kalau kita tidak membatasi Tuhan dengan apa yang kita kehendaki, tetapi kita berkata, kehendak-Mu yang jadi, maka yang diberikan pasti lebih dari cukup. Tapi kalau kita memaksakan kehendak, oh ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, itu pun kalau dikasih secukupnya, tidak ada kata lebih. Sebab dikatakan sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi jangan paksakan niatmu, permohonanmu kepada Tuhan. Sekalipun ada di hatimu, katakan, bukan kehendakku Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Nah lihat, Bapamu yang di surga pemurah hati. Dia sangat kaya. Dia sangat kaya. Nah, apapun yang diminta, ini bukan soal karena pembangunan ya, tapi memang ini saatnya kita menabur lewat pembangunan. Ini saatnya. Kalau sudah selesai nanti pembangunan, nggak ada lagi artinya uang kita untuk pembangunan. Nggak ada. Artinya ini saatnya kita menabur. Dan jangan batasi kemampuan kita. Nah, coba kita ulangi ya. Dengan berdirinya, nanti kita akan lihat ya, gedung itu. Kira-kira anggaran 350 juta, mungkin nggak berdiri seperti itu? Belum kalau dibuat tim Pimpronya, semua segala macam, apalagi ada dana dari luar. 2 miliar pun belum tentu selesai seperti itu. Ini dengan anugerah Tuhan bisa selesai seperti itu. Luar biasa apa enggak? Berapa rupiah yang kita persembahkan untuk itu? Kalau dihitung-hitung itu tidak seberapa. Tenaga yang kita berikan, waktu yang kita berikan, apalagi nanti ya. Apalagi nanti kita mau mempersiapkan waktu. Ini hari gotong royong, hari ini dan juga besok, sebelum kita merayakan perayaan Natal. Jangan kita batasi Tuhan. Amin. Nanti kita lihat, setengah jalan aja kita bilang begini, sudah luar biasa. Apalagi sampai sudah selesai, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, kita belajar hari ini di penghujung akhir tahun ini, kita belajar supaya mari kita mempersembahkan segala sesuatu, meresponi segala sesuatu. Kita tidak tahu kapan Tuhan menguji kita. Kalau dia menguji, apakah dia beritahu ini ujian? Enggak. Kadang-kadang juga diberitahu, tapi kadang-kadang tidak. Tetapi mari kita perhatikan semuanya keadaan, apalagi yang tidak sesuai dengan kehendak kita, mari kita responi supaya sesuai dengan kehendaknya. Yang pertama, caranya mengucap syukur. Yang kedua, jangan menghakimi. Itu yang membuat hati kita selalu terhubung dengannya. Amin. Yang kedua, jangan anggap remeh, jangan anggap sepele apa yang kita persembahkan untuk Tuhan. Di tangan maestro kita, pencipta kita, Tuhan bisa melakukan apa saja. Kita sudah baca di Alkitab. Alkitab itu ya dan amin. Yang ketiga, mari kita izinkan Tuhan dengan rela hati mau mengubah hidup kita. Ya, lepas dari keterikatan demi keterikatan, supaya kita relakan
sepakat dengan Tuhan, merdeka, sepakat dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi pemurah hati di tangan Tuhan. Yang keempat, kita jangan membatasi Tuhan dengan kehendak kita, tapi mari kita berkata, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dengan cara seperti itu, kita bisa lolos ujian. Kita bisa mempersiapkan hidup kita masuk dunia akan datang. Amin. Di dunia akan datang tidak ada yang cemburu. Tidak ada yang cemburu terhadap Angelo yang mempunyai tahta kursi seperti tahta Paulus. Enggak ada yang cemburu di surga. Sebab di surga itu semua adil, penghakimannya adil, upah kita masing-masing adil. Jelas kok semua. Nanti kita lihat di tahta penghakiman. Tahta penghakiman bukan untuk menghukum kita ke neraka atau ke surga, tetapi tahta penghakiman yang menentukan upah kita di surga. Kita menerima kemuliaan demi kemuliaan. Mari kita perhatikan nanti. Semua itu terekam di surga. Semua yang kita persembahkan sesuai dengan buah-buah roh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu. Kasih-Mu selakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Engkau telah datang 2000 tahun yang lalu Tuhan, supaya kami boleh dikembalikan terhubung dengan Engkau. Kami tidak mau melupakan pondasi itu Tuhan.
yaitu pondasi bagaimana kami boleh terhubung dengan Engkau. Bukan hanya di hari Minggu seperti ini saja, tetapi di hari-hari lain, bahkan khususnya di hari-hari Natal yang sedang kami persembahkan. Ajari kami Tuhan, meresponi hidup kami. Kami tidak tahu saat kapan kami Engkau uji, tetapi biarlah kami kedapatan lolos dari ujian itu, supaya kami boleh menerima kemuliaan yang semakin besar. Engkau saja sudah datang sebagai bayi 2000 tahun yang lalu dengan persembahan yang dilakukan di zamanmu, yaitu dengan persembahan yang dinaikkan oleh malaikat, gembala domba, dan terlebih Tuhan orang-orang Majus. Ada juga yang mempersembahkan korban dengan niat yang lain, tapi Engkau menghukumnya, yaitu Raja Herodes. Jangan kami Engkau izinkan Tuhan mempersembahkan korban bagimu dengan niat yang lain, tetapi biarlah oleh buah-buah roh-Mu, sebab Engkau memilih kami menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Ajari kami supaya kami tidak memandang rendah apa yang ada di tangan kami, di tangan saudara-saudara kami. Sebab jikalau itu dipersembahkan di tangan-Mu, pencipta kami, maestro kami, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ajari kami Tuhan, supaya kami menjadi pemurah seperti Engkau pemurah, yang telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal. Kalau Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, terlebih semua kebutuhan kami Tuhan, bahkan kebutuhan ke dalam dunia yang akan datang, yaitu tubuh kemuliaan yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua kedapatan mengalami proses menjadi pemurah hati. Dan juga Tuhan, kami tidak membatasi Engkau bekerja atas hidup kami. Kami selalu berdoa Engkau mengerjakan lebih daripada yang kami doakan, lebih daripada yang kami kerjakan, supaya jangan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Begitu juga kesempatan di dalam 2 tahun ini kami membangun gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tim pembangunan dan juga semua jemaat-Mu yang bekerja sama. Kami memberikan apa yang kami miliki Tuhan, baik waktu, dana, doa-doa kami. Semua itu kami tidak batasi dengan keinginan kami, tetapi jadilah kehendak-Mu Tuhan atas bangunan tersebut. Amin. Bukan bangunan itu saja, terlebih hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu yang turun atasnya Tuhan. Ketika kami umat-Mu terus memperbaiki motivasi hidup kami di dalam memuji menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami akan memperbaiki pondasi hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus menerjemahkan dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami perubahan demi perubahan. Amin. Dan kami siap untuk masuk dunia yang akan datang Tuhan. Masuk dalam kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman dari diakan. Shalom buat kita semua. Sungguh kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Semoga itu menjadi mempertebal iman kita, menjadi hikmat kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pengumuman sepekan
seperti biasa kegiatan-kegiatan ditiadakan selama Natal Tahun Baru. Jadi yang menjadi pengumuman buat kita seperti yang telah disampaikan Bapak Gembala kita tadi, nanti sore kita setelah siap ibadah ini kita boleh bergegas datang untuk gotong royong. Ini sangat jamnya dimulai jam 3 siap makan. Jadi ini besar harapan kami untuk kita semua mengorbankan waktu. Kalaupun gotong royong selama ini siapa yang bisa dibilang gitu kan, berarti agak longgar. Tapi dalam hal ini karena sangat urgent, pesta kita di hari Selasa, jadi ini sudah mendesak, banyak yang mau kita kerjakan, terutama lingkungan gereja, bahkan mendekor gereja baru kita. Jadi di sana kita nanti pesta. Amin, Bapak Ibu. Oh, iya. Jadi nanti setelah kita siap ibadah, bersiap-siaplah kita untuk jiar. Karena banyak yang mau kita persembahkan. Ini beda dari yang lain-lain, yang kemarin-kemarin. Jadi iya, habis gotong royong langsung jiar. Jadi mungkin sore nanti. Jadi kita karena banyak pekerjaan kita, mungkin sampai sore kita nanti gotong royong. Dan juga di sini kami sampaikan di hari Minggu kemarin kami telah rapat dengan boleh dibilang ketua-ketua komsel panitia. Jadi ada komsel-komsel tertentu yang menjadi ambil bagian dalam pelayanan konsumsi nanti. Jadi mungkin ketua komsel akan menyampaikan di komselnya. Jadi ini harapan kami buat anggota-anggota komsel supaya membantu ketua komselnya dalam menyelesaikan ataupun membantu mengerjakan apa yang mau dikerjakan setiap komsel nanti. Contohnya dari dapur perbumbuan, ya kan. Jadi tolonglah anggota-anggota komsel di dapur kerjasama dengan panitia di sana. Ada yang bikin yang manis-manis, ini dari RES, jadi kerjasama dan lain-lainnya. Jadi harapan kita biarlah Natal hari ini meriah dan nama Tuhan yang ditinggikan. Itu aja mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, kalau masih sempat kita istirahat, siap ibadah, makan, datang ke sini jam 3. Perlu saya hanya mau tambahkan, karena kita akan disambung dengan JR, jadi mungkin kita nantikan karena bekerja, boleh membawa ganti baju jika Bapak Ibu memerlukannya, kita semua. Supaya kita waktu JR nanti tidak terlalu berkeringat sekali. Boleh Bapak Ibu, mari disesuaikan dengan kebutuhan kita. Baik, sambil kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dari tengah ke samping ya, kita bawa pujian ini. Membawa peralatan nggak ya? Peralatan. Pak, membawa peralatan. Iya, membawa peralatan dan cangkul ya, nanti jam 3 ya. Atau parang, kira-kira begitu. Cangkul, parang, atau ada yang membawa sekop juga. Sekop. Ya, biar lebih maksimal. Bawa sapu. Oke, baik. Kita bawa pujian ini. Kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganmu, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu berada di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang menurut harapan ku terhubung denganmu. Selalu berada di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang menurut atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang menurut atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang menurut atasku. Kami bersyukur Bapa, pagi hari menjelang siang hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Tapi sesungguhnya ibadah kami tidak selesai hanya sampai saat ini. Keluar dari ruangan ini, kami terus menyambung hubungan kami dengan Engkau. Roh Kudus, insafkan kami terus akan kebenaran yang menuntun kami, supaya kami tetap terhubung dengan Engkau. Terlepas ketidaksempurnaan ketaatan kami mengikut Engkau Tuhan, Engkau menyempurnakannya. Biar kami Engkau dapati setia Tuhan, selalu berbalik, selalu datang kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bergotong royong dan juga jiar Tuhan, siang, sore sampai malam hari nanti. Engkau yang memberkati semua tim panitia Natal dan juga kami pelayan dan jemaat-Mu yang akan datang mempersembahkan hidup kami untuk mempersiapkan Natal kami Tuhan, 24 malam dan juga 25 pagi, untuk bermalam Natal dan beribadah Natal di gedung yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berfirman bahwa Engkau pasti melawat kami Tuhan. Kami menanti-nantikan lawatan-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami sebentar pulang dari tempat ini. Penyertaan-Mu atas kami Tuhan sepanjang minggu ini, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan penyediaan-Mu. Dan tibalah saatnya kami angkat kedua tangan kami. Kami siap menerima berkat daripada-Mu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ada yang tertinggal bagi anak-anak kami remaja semua